Selamat pagi teman-teman, kita lanjutkan ya video pembelajarannya ya. Tadi dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai prinsip do less and obsess. Ya, ini menurut saya penting sekali teman-teman, diingat ya. Kenapa? Karena multitasking itu mitos. Ya, multitasking itu justru musuh produktivitas. Tolong kurang-kurangi multitasking Anda. Ya. Baik multitasking dari diri sendiri ya, misalnya kerja sambil main HP itu dikurangi, HP-nya disimpan di laci. Atau multitasking dari kantor Anda ya, Anda bilang sama teman-teman Anda atau sama atasan Anda sebaiknya kita fokus pada pekerjaan yang sangat penting dan kemudian kurangi multitasking supaya lebih fokus. Tapi kalaupun misalnya nanti pekerjaannya masih lebih dari satu, misalnya Anda tetap punya 3 pekerjaan, fine. Nanti saya akan sampaikan juga cara mengelola 3 pekerjaan itu dengan optimal tanpa terjebak multitasking. Multitasking itu kan mengerjakan banyak hal sekaligus mas, at the same time ya. Pada saat yang hampir bersamaan. Itu menurut studi-studi ilmiah kurang optimal. Tapi kalaupun Anda punya 3 pekerjaan yang berbeda, Anda nanti bisa mengklaster itu. Nanti kita akan bicarakan itu dalam video berikutnya. Nah, di dalam slide berikutnya, di slide 12, saya mengatakan untuk mengelola fokus itu juga Anda harus melakukan latihan menguatkan otot fokus Anda. Ya, di layar bisa Anda lihat ya, layar HP Anda atau layar laptop Anda ya. Jadi fokus kita itu bisa dilatih teman-teman. Caranya bagaimana? Ya caranya tadi saya bilang bahwa Anda kerja selama 30 menit tanpa interupsi gitu ya. Fokus, baru setelah itu 5 menit break. Sambung lagi 30 menit fokus tanpa interupsi, 5 menit lagi break. Setelah itu sambung lagi 30 menit lagi kerja tanpa interupsi, fokus tanpa break. Itu yang dulu saya lakukan ya ketika saya menulis buku ya. Ketika saya rekaman video ini ya juga seperti itu. Saya rekaman 30 menit full. Habis itu break 5 menit. Habis itu rekaman lagi nih kedua. Ya tadi rekaman pertama, 30 menit pertama. Ini 30 menit kedua. Jadi dengan cara itu kita fokus mas, ya teman-teman ya jangan bayangkan misalnya ini saya rekaman sambil ngobrol sama teman saya atau saya sambil main HP itu kan amburadul, ya, saya harus fokus bikin videonya. Nah cara seperti itu akan melatih otot fokus Anda teman-teman. Jadi ketika Anda 30 menit kerja fokus non-stop tanpa interupsi, itu Anda tidak tergoda oleh HP, tidak tergoda oleh email, tidak tergoda oleh internet. Fokus Anda pelan-pelan akan tumbuh. Dan kemudian Anda akan bisa mengerjakan tugas Anda dengan sangat excellent, dengan optimal. Karena selama 30 menit itu Anda kerja betul-betul tanpa interupsi. Ya. Sekali lagi setelah 30 menit bisa break, ya 5 menit. 5 menit boleh main HP, boleh minum, boleh makan, boleh stretch gitu ya. Kalau saya itu dulu ketika nulis buku itu setelah nulis 30 menit non-stop, itu saya break 5 menitnya itu jalan kaki keliling rumah, keliling ruangan saya. Ruangan saya saya kerja dari rumah di lantai 2. Ruang kerja saya itu compact gitu ya, kecil, tapi setelah itu ada ruangan luas. Nah itu saya jalan kaki. Saya jalan kaki itu kata para pakar produktivitas Anda perlu setiap 1 jam stretching. Ya, saya jalan kaki stretching, jalan kaki, keliling ruangan itu sambil melihat lukisan ya. Saya pasang lukisan pemandangan sawah teman-teman. Kenapa? Karena para pakar produktivitas juga bilang, kalau Anda ingin lebih fresh, kalau bisa Anda memandang taman ya. Di depan rumah saya ada banyak taman, saya juga sering melihat taman di depan rumah saya. Tapi kalau kata pakarnya, kalau Anda juga ingin punya lukisan, bikinlah lukisan hiasan dinding yang gambarnya pemandangan alam. Jadi di rumah saya itu ada lukisan sawah gitu. Idealnya lagi ya taman asli. Nah sekarang kan banyak kantor-kantor dinding semua teman-teman ya. Dinding-dinding Anda jarang melihat taman, jarang melihat pohon ketika Anda kerja di kantor. Nah idealnya Anda setiap 1 jam itu berdiri, kemudian stretching, jalan kaki, keliling ruangan Anda. Ya syukur-syukur di sebelah ruangan Anda ada taman ya. Itu lebih use. Habis itu 5 menit, kembali lagi lah kerja. Fokus lagi pada tugas Anda. Nah, cara seperti itu akan bisa melatih fokus Anda, teman-teman. Tanpa interupsi, Anda akan menjadi makin produktif. Ya. Nah, stretching itu penting, teman-teman. Karena kalau Anda terlalu sering duduk di depan laptop, ngerja 2 jam, nggak lupa waktu 2 jam, nggak pernah berdiri, nggak pernah stretching,
itu Anda juga bahaya bagi kesehatan tubuh Anda. Ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa kalau orang terlalu sering duduk, itu cepat meninggal dunia, Mas, cepat mati. Umurnya nggak panjang. Makanya selalu para penelitinya itu mengatakan, tolong ketika Anda kerja di kantor selama 8 jam dari pagi sampai sore itu, Anda harus tiap 2 jam lah maksimal ya. Syukur-syukur setiap jam Anda stretching. Saya setiap 1 jam stretching ya. Paling cuma 2 menit. Setelah itu duduk kerja lagi. Supaya fresh. Melihat kehijauan taman. Gitu lah ya teman-teman ya. Nah di slide 13 nih berikutnya, kiat berikutnya hindari decision fatigue. Ya, Anda bisa lihat di layar. Decision fatigue itu fenomena ketika otak Anda lelah, Mas, karena terlalu banyak hal yang harus Anda putuskan. Keputusan-keputusan harian yang Anda lakukan itu terlalu banyak sehingga membuat mental Anda lelah. Berapa sih sebenarnya keputusan yang kita ambil tiap hari itu? Banyak, Mas, Mbak-mbak ya, lebih dari 100. Misalnya, pagi-pagi Anda bingung mau pakai baju apa ke kantor, itu sudah keputusan. Ini saya mau lewat mana, itu juga keputusan. Saya mau nyalip mobil di depan saya atau tidak, itu keputusannya berulang kali. Ketika Anda jalan pakai mobil misalnya ke kantor, itu mungkin di jalan Anda sudah ada 10 keputusan. Mau belok atau mau nyalip. Kemudian ketika siang bingung nanti siang mau makan apa. Kemudian juga bingung, kemarin saya nyimpen filenya di mana. Kemudian Anda nyari-nyari. Kemudian Anda juga memutuskan kapan saya harus meeting. Kapan saya harus ngerjain tugas ini. Kapan saya menjawab komplain dari pelanggan. Itu semua membuat otak kita lelah, Mas. Ketika terlalu banyak keputusan yang harus kita ambil. Nah, solusinya bagaimana ya? Kalau bisa, kata pakarnya, sebagian besar keputusan-keputusan kecil yang annoying itu Anda otomasikan. Misalnya kalau Anda tiap bulan nyicil, jangan lagi manual, tapi pakai auto debit. Jadi misalnya Anda punya cicilan yang tetap tiap bulan, cicilan investasi atau cicilan bayar utang gitu ya. Anda auto debit dari saldo Anda, jadi Anda tidak lagi perlu mikir tiap bulan kamu harus transfer gitu kemana ya, lupa bikin tanggal. Itu annoying kata penelitinya. Lakukan auto debit. Atau yang kedua yang sangat bagus kata pakarnya, kalau bisa ketika Anda kerja di kantor selama seminggu itu Anda makan siangnya pakai catering. Jadi Anda nggak perlu lagi mikir tiap siang mau makan apa nanti siang, itu annoying dan itu menguras energi pikiran Anda. Jauh lebih baik, kata penelitinya, bikin catering atau weekly plan, weekly eating plan. Anda serahkan ke cateringnya, yang sehat Bu, saya minta. Jadi tiap siang Anda dikirimin catering, Anda tinggal makan, nggak perlu lama lagi mikir. Kemudian seragam, kalau bisa tiap minggu itu seragamnya tetap. Kalau bisa pakai baju yang sama. Jadi tidak tiap hari Anda bingung pakai baju apa ya. Kemudian yang tentu sistem kerja Anda juga harus dibikin tertata ya. Misalnya Anda punya habit, kalau ngerjain laporan tiap jam 9 Anda duduk di depan laptop, jam 9 ngerjain laporan. Jadi otomatis. Jangan schedule Anda itu berantakan. Schedule Anda ngacau, tiap harinya ngacau. Itu menguras energi pikiran Anda, Mas. Tapi kalau Anda tiap hari Anda sudah punya schedule yang pasti, itu kerjanya lebih mulus. Ya, saya seperti itu teman-teman. Kalau kerja itu tiap hari schedule saya pasti. Kalau pagi saya harus nulis laporan, kalau siang saya bikin email marketing. Sudah gitu, selalu kayak gitu polanya, ritmenya. Jadi tiap pagi saya selalu nulis laporan atau nulis buku atau nulis materi pelatihan, itu fokus. Selalu seperti itu. Kalau siang baru setelah makan siang bikin marketing plan, melakukan email marketing karena saya jualan online ya. Jadi saya selalu ngecek email itu juga siang. Saya tidak pernah ngecek email di pagi hari. Ya. Kenapa nanti kita bisa cerita ya di dalam time management ya. Jadi schedule saya tiap hari kerja itu sangat jelas Mas. Dan pasti, dan rutin, ritual gitu. Jadi saya tiap hari kerja itu nggak lagi mikir, karena semua polanya sudah jelas, flow-nya. Tidak gerasa-gerusu, tidak multitasking, tidak kebanyakan, tidak bingung gitu ya. Dan itu kata penelitinya pola kerja yang terjadwal seperti itu, yang mulus, yang menjadi habit, itu sangat bagus bagi decision making Anda. Decision fatigue-nya bisa dikurangi. Ya, cuman kadang-kadang istri saya masih nanya,
Mas nanti siang mau makan apa? Nah itu saya kadang-kadang agak sedikit bete gitu ya. Tolong jangan nanya saya, Bu, saya bilang ya. Duk, saya kalau panggil istri saya, Duk, sampai apa jenengan makan siang Anda lah yang menentukan, jangan nanya saya lagi. Nah, cuman istri saya kadang-kadang bilang saya nggak kehabisan ide, Mas. Tolong Mas mau minta makan siang apa nanti? Itu kadang-kadang annoying itu. Ya. Padahal saya sudah bilang tolong kalau keputusan makan siang itu Anda yang mutusin. Saya cukup pokoknya apapun lauknya saya makan. Ya. Jadi itu Mas ya, hindari decision fatigue ya. Bikin otomasi, bikin jadwal kerja yang sistematis, bikin habit kerja yang runtut. Jadi tiap hari kerjanya nggak gerasa gerusu. Nah itu sangat produktif teman-teman, ya, sangat produktif. Oke, itu ya. Jadi beberapa kiat untuk mengelola fokus Anda. Tadi ya, jauhi aneka distraksi. Yang kedua, kemudian hindari multitasking ya, do less and obsess. Yang ketiga, latih otot multitasking, otot fokus Anda. Dan yang terakhir ini, hindari decision fatigue. Nah, di slide 14, di slide berikutnya kita bergerak ke pilar yang kedua, yakni strategi mengelola aktivitas. Ini pilar kedua, teman-teman ya. Ini juga sangat kunci. Nah, bicara mengenai strategi mengelola aktivitas ini, tadi saya bilang bahwa kalau bisa prinsip Anda do less and obsess. Kerjakan tidak usah terlalu banyak, tapi betul-betul yang prioritas, yang high impact, dan kemudian Anda fokus pada 1 atau 2 atau maksimal 3 kerjaan utama tadi. Itu Anda akan lebih produktif, teman-teman. Dan itu yang saya lakukan. Saya tiap hari itu maksimal mengerjakan 3 hal. Ya. Nah makanya ini di halaman slide berikutnya ini saya ngasih narasi ya. Tetapkan prioritas aktivitas Anda. Tuliskan 3 aktivitas utama dan penting yang akan Anda kerjakan tiap harinya. Jadi Anda itu sudah punya schedule tiap harinya, itu punya jadwal yang pasti, paling tidak 3 hal penting yang akan Anda kerjakan di hari itu Anda sudah tahu. Dan itu yang saya lakukan ya, tiap hari itu saya selalu sudah punya schedule, 3 hal penting yang akan saya lakukan di hari itu. Ya kadang-kadang 4 ya, tapi maksimal seringnya 3. Ya bahkan kadang-kadang cuma 2. Nah saya mau ngasih contoh nih ya, tipikal tugas saya tiap hari itu seperti yang ada di slide 16 ini ya. Contoh 3 aktivitas kunci saya. Ya, ini yang sering saya lakukan nih. Ya, misalnya yang pertama nulis buku. Ya. Saya dulu ketika nulis buku, ya. Kemudian yang kedua menulis bahan proposal untuk calon klien, ya saya juga punya usaha konsultan klien. Dan baru melakukan aktivitas pemasaran online. Ya. Yang nomor satunya kadang-kadang saya ubah menjadi produk baru ya. Kalau bukunya sudah selesai ya mungkin rekaman nih, sekarang saya rekaman. Atau bikin produk baru lainnya berupa materi pelatihan. Tapi ini tipikal 3 pekerjaan saya, 3 besar pekerjaan utama saya ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, nulis buku atau bikin produk baru. Kemudian nulis proposal ke klien ya, jualan ke klien ya, kirim proposal penawaran. Kemudian siangnya saya melakukan aktivitas pemasaran online. Dari 3 ini yang saya kerjakan di pagi hari yang nomor 1. Nomor 1 dari jam 8 sampai jam 12 full. Sekali lagi kadang-kadang nulis buku, kadang-kadang nulis materi pelatihan baru. Kemudian yang nomor 2 dan 3 itu saya kerjakan setelah makan siang. Jadi simple, ya. Hidup saya tipikalnya seperti ini teman-teman. Ya. Kalau tidak ada kerjaan dari klien. Kalau ada kerjaan dari klien itu di slide 17 ya, bergerak di slide berikutnya. Itu saya 1, 2, 3-nya seperti ini teman-teman. Jadi maraton meeting. Saya itu kalau kebetulan punya kerjaan dengan klien, maraton meeting. Maraton meeting itu dari jam 9 sampai jam 4 sore. Ya. Saya selalu membatasi meeting dengan klien itu cuma sampai jam 4, Mas. Saya jarang kerja sampai jam 5. Ya, jarang sekali. Jadi kalau misalnya saya punya proyek konsultasi dengan klien, ya kerjanya seperti ini teman-teman. Dari jam 9 sampai jam 4, saya maraton meeting. Maraton melakukan sesi konsultasi. Ngisi training juga kayak gini offline gitu ya.
atau melakukan sesi konsultasi. Nah, saya ngerjain dengan klien ini juga tidak tiap hari. Saya sudah ukur itu rata-rata saya seminggu mungkin kadang-kadang cuma 2 kali melakukan maraton meeting seperti ini. Kadang-kadang 3 kali ya. Yang 2 harinya tadi saya kembali mengerjakan buku saya atau mengerjakan produk baru saya. Sekarang juga punya jualan online. Ya. Dan ini saya kerjakan selalu sampai jam 4 sore. Sama, tadi yang pertama, contoh pertama juga jam 4 sore sudah selesai. Nah, contoh yang ketiga nih ya, contoh yang ketiga di slide 18, saya juga ngasih contoh, misalnya saya kerjanya di rumah nih ya, saya nyusun laporan konsultasi, kan tadi saya sudah melakukan sesi konsultasi, kemudian saya bikin laporan. Saya bikin laporannya, saya bikin rekomendasinya, saya bikin program kerjanya, saya bikin pagi hari di nomor 1 dan 2. Itu dari jam 8 sampai jam 12 saya fokus nulis laporan konsultasi. Habis itu break lunch, habis siang saya ngerjain aktivitas pemasaran online saya lagi, saya jualan online saya lagi. Nah, ini semua saya lakukan sampai jam 4 sore. Saya tidak pernah kerja sampai lebih dari jam 4 sore, Mas. Seringkali malah jam 3 sudah selesai. Ya, jadi, nah kalau Anda perhatikan kan tipikal tugas saya tadi ya, tiga hal penting itu selalu berkisar pada 3 hal tadi ya. Bikin produk baru atau bikin produk baru digital saya, entah rekaman video, entah nulis buku. Yang kedua, jualan ke klien, ya, jualan produk konsultasi atau melakukan sesi konsultasi dengan klien karena itu juga pekerjaan utama saya. Dan yang ketiga, saya melakukan pemasaran online untuk menjual produk-produk digital saya. Karena usaha saya itu utamanya 2, jualan jasa konsultasi klien, manajemen SDM terutama, dan jualan produk-produk digital seperti yang Anda nikmati sekarang ini. Kelihatannya sibuk, tidak. Ya, saya kerjanya ya seperti ini, kurang lebih ya tipikal pekerjaan saya. Kalau saya tidak punya produk baru, ya saya kerja dengan klien, ya bikin laporan dengan klien, kemudian melakukan aktivitas pemasaran online. 3 hal seperti ini tipikal saya. Ya. Jadi dalam setahun itu kan saya bikin produk barunya juga tidak tiap bulan ya. Mungkin paling setahun itu mungkin hanya dalam 3 bulan saja saya bikin produk baru. Selebihnya kerja dengan klien atau melakukan aktivitas pemasaran online. Jadi pekerjaan saya itu less ya, tidak banyak. Jarang saya melakukan multitasking. Ya, jarang sekali. Jadi 3 hal ini bisa saya kendalikan, sangat bisa saya kendalikan dalam waktu 1 hari dan tadi saya bilang jam 4 sore sudah selesai. Ya, itu do less and obsess. Ya, klien saya happy karena saya fokus. Produk-produk baru saya juga bagus gitu ya kualitasnya. Kemudian jualan saya juga laku gitu ya, karena saya aktif melakukan pemasaran online. Nah sekarang di slide 19 nih ya, saya minta Anda untuk ini teman-teman, untuk merumuskan 3 tugas paling penting yang akan Anda kerjakan. Ya assignment pertama, action plan pertama Anda bisa dilihat di layar. Jadi saya minta kepada Anda coba sekarang renungkan 3 pekerjaan penting yang akan Anda lakukan di hari ini atau besok atau minggu ini. Ya. Tiap hari Anda bikin boleh, tapi kalau misalnya pekerjaannya mirip, rutin, ya Anda bisa bikin seminggu. Ya. Yang paling penting teman-teman, ya, jangan terjebak banyak hal yang kurang penting, tapi kemudian membuat Anda terkapar, membuat Anda kehabisan waktu. Ya. Nah itulah juga kelebihan punya usaha sendiri ya. Saya self-employed, saya independent worker. Saya punya jadwal sendiri, tidak diperintah-perintah oleh atasan, makanya Anda perlu jadi independent worker juga ya. Someday gitu ya. Mungkin kalau bisa gitu ya. Ada videonya ya, judulnya Freelance Strategy. Anda bisa lihat nanti. Nah di halaman slide 20 saya bilang ini kalau Anda terlalu punya banyak aktivitas, itu Anda mengklaster beragam subaktivitas dalam satu kelompok aktivitas kunci yang sama dan menyelesaikannya secara berurutan. Ini namanya clustering, Mas. Clustering. Ya. Nah contohnya berikut nih Mas, contohnya di halaman 21, contoh cluster.
Klaster pertama misalnya menyusun laporan konsultasi. Klaster kedua melakukan aktivitas pemasaran online. Klaster ketiga menulis artikel atau menulis buku, gitu ya. Nah, maksud saya gini, ketika melakukan pemasaran online itu mungkin di dalamnya ada banyak aktivitas ya, pasang iklan di Google, pasang iklan di Facebook, ngecek hasil evaluasi pemasarannya, ngecek penjualan pelanggan, itu kan banyak. Tapi sebenarnya itu satu kategori, Mas. Ketika nulis buku juga mungkin banyak subaktivitasnya. Saya harus riset, saya harus baca-baca artikel yang relevan, saya kemudian nulis, kemudian ngedit. Itu subaktivitasnya banyak, tapi kan satu klaster. Sama menyusun laporan konsultasi, mungkin saya nelpon ke kliennya kalau datanya nggak lengkap ya. Saya nelpon, saya minta data dikirim, saya melakukan analisa data. Setelah saya analisis, kemudian saya nulis laporannya. Itu kan beda, Mas. Fase analisis sama nulis laporan kan beda. Tapi itu saya masukkan dalam satu klaster. Maksudnya apa? Kalau Anda mau terpaksa melakukan multitasking, tolong multitaskingnya itu per klaster, Mas. Jangan Anda misalnya, tadi saya riset menulis buku, saya riset untuk menulis bahan-bahan buku. Kemudian tiba-tiba saya melompat kontak dengan klien, diskusi dengan klien, itu buyar semua, Mas. Itu tidak produktif. Dan saya tidak pernah melakukan seperti itu. Ya, misalnya saya sedang menulis buku nih, asik, fokus. Tiba-tiba diinterupsi, saya harus kontak dengan klien, saya harus meeting dengan klien. Itu saya nggak pernah lakukan, Mas. Jadi kalau misalnya saya mau meeting dengan klien, ya saya cluster. Ya, ini cluster konsultasi. Jadi saya multitaskingnya ya, semua pekerjaan yang berkaitan dengan konsultasi saya cluster jadi satu. Dan saya kerjakan di jam yang hampir sama, ya berurutan. Saya menunda menulis bukunya. Saya tidak menggabung, mencampur adukkan jadi satu. Nah itu lebih efektif, Mas, karena pikiran Anda meskipun multitasking tapi masih dalam satu kategori yang sama. Misalnya ketika saya nulis buku, saya nyari artikel, browsing materinya, riset, itu kan kemudian menulis outline, itu kan sebenarnya multitasking juga ya. Beda-beda kerjaannya, tapi masih dalam satu kategori. Jadi otak kita masih bisa mengelolanya dengan baik. Beda kalau tadi sekali lagi ketika saya nulis buku, sedang asik-asiknya, tiba-tiba saya multitasking meeting dengan klien. Habis meeting dengan klien, saya balik lagi nulis buku. Itu nggak efektif. Nah banyak orang terjebak seperti itu. Dia melakukan multitaskingnya itu beda kategori. Itu menurut penelitinya itu yang fatal. Kalaupun Anda terpaksa mau melakukan multitasking, tolong kelompokkan dalam klaster-klaster. Jadi Anda multitaskingnya itu di pagi hari tetap dalam klaster yang sama. Kan tadi saya cerita ya, ketika saya menulis laporan dengan konsultasi klien pun ya saya melakukan multitasking. Saya nelpon mereka, kemudian saya menganalisis data, kemudian saya menulis. Itu kan beda-beda tipe pekerjaannya. Tapi itu dalam satu kategori yang sama. Hadit ya? Jadi itu lebih efisien, lebih efektif. Sama ketika saya melakukan pemasaran online misalnya, saya mungkin ngecek email dari pelanggan, kemudian ngecek penjualan, kemudian ngecek iklan di Google, ngecek iklan di Facebook, ngecek iklan di Instagram. Itu kan beda-beda tipenya, tapi itu dalam satu klaster yang sama. Saya lakukan semuanya di jam yang hampir sama. Ketika saya melakukan itu semua, saya tidak pernah melompat hubungin klien misalnya. Atau melompat nulis buku misalnya, di tengah-tengah setelah ngecek iklan Google, saya kemudian tiba-tiba balik lagi nulis buku, itu nggak bisa. Otak saya buyar. Ya. Ini kuncinya teman-teman ya. Jadi kalaupun Anda terpaksa mau melakukan multitasking, tolong kelompokkan pekerjaan-pekerjaan Anda yang kelihatannya banyak itu dalam satu klaster yang sama. Kategori yang sama. Kategori bikin laporan, atau kategori meeting, atau kategori balas email gitu ya. Oke, jadi itu penting dong, ya clustering ini, ya. Sekali lagi ini kiat yang menurut saya sangat bagus ya, dan itu saya praktekkan ya. Tolong Anda cluster sub-sub aktivitas Anda dalam satu kategori yang sama, dalam istilahnya job family ya, keluarga jabatan, keluarga aktivitas yang sama, job activity ya, dalam kategori yang mirip. Meskipun kelihatannya pekerjaannya beda-beda, tapi itu jatuh dalam satu kategori yang sama, Anda bisa cluster dan Anda bisa multitasking dalam cluster itu. Tapi jangan sampai Anda multitaskingnya keluar dari klaster. Itu otak Anda akan bingung, karena tipe pekerjaannya berbeda sama sekali. Nah sekarang coba Anda klaster, pekerjaan Anda mungkin ada 10,
Mungkin 12 Pak, saya tiap hari ada 12 aktivitas yang saya lakukan. Sebenarnya kalau Anda coba pilah dalam clustering, Anda bisa masukkan dalam kategori, cuma 3 kategori. Dari 12 subaktivitas itu. Nah, ketika Anda sudah petakan dalam 3 kategori, Anda fokus. Kategori A pagi hari, kategori B siang hari, kategori C sore hari. Gitu Mas. Oke ya. Nah, kemudian di slide berikutnya ini saya cerita mengenai bagaimana memanfaatkan skala prioritas untuk menentukan mana aktivitas yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ya kan kadang-kadang bingung. Saya punya 3 kategori aktivitas, Pak Yodi, mana yang harus saya dahulukan. Tadi saya misalnya punya 3 kategori. Itu saya biasanya yang paling penting ya laporan dengan klien gitu ya, karena itu klien kan pelanggan utama gitu ya. Kalau pemasaran online, itu mungkin bisa ditunda sampai sore harinya. Nah, caranya mengukur skala prioritas itu dengan metrik ya, metrik Eisenhower namanya. Kenapa disebut Eisenhower? Karena itu yang menciptakan Eisenhower ya. Anda bisa lihat itu di layar Eisenhower metrik. Ada 2 aksis ya, sumbu horizontalnya urgen atau not urgen. Kemudian sumbu vertikalnya not important atau important. Ya. Kalau urgen dan important ya lakukan sekarang. Misalnya saya tadi, kalau bagi saya mengerjakan laporan dengan klien mungkin deadline-nya hari ini. Ya hari ini saya kerjakan, itu kan penting. Klien saya kan sumber pemasukan utama. Jadi saya tulis hari ini. Tapi penting, tapi tidak urgen. Ya misalnya pemasaran online ya bagi saya ya, pemasaran online sangat penting ya, email marketing itu sangat penting bagi saya untuk penjualan produk-produk digital. Tapi kan itu tidak urgen. Bisa saya schedulekan nanti siang. Jadi saya selalu melakukannya siang hari. After lunch itu selalu saya melakukan email marketing, melakukan digital marketing itu siang hari. Karena itu tidak urgen, tapi penting. Kemudian yang berikutnya, not important tapi urgen. Nah, ini sering terjadi nih, not important tapi urgen. Ya. Nah, ini sering terjadi ya, banyak orang di kantor itu diinterupsi oleh atasannya, urgen ini, direksi minta itu gitu ya. Padahal bagi Anda mungkin tidak begitu penting ya. Tapi mau nggak mau Anda harus melakukannya ya. Nah, kalau Anda terlalu banyak kayak gitu, Anda delegasikan kepada siapa? Kepada freelancer misalnya. Sekarang banyak pekerja kontrak yang upahnya tidak mahal, tapi kerjanya cepat gitu ya. Jadi bisa berbagi tugas. Dan itu saya lakukan ya. Saya misalnya pajak gitu ya. Ngurus laporan pajak gitu ya. Itu kan kadang-kadang urgen, karena deadline-nya kan sudah dekat teman-temannya. Laporan pajak saya harus tepat waktu, kalau enggak kan saya kena denda. Padahal bagi saya enggak penting gitu ya. Pajak itu ya apa sih annoying. Saya kadang-kadang agak ini ya, overwhelmed ya. Nah, saya menyewa aja, saya menyewa konsultan pajak. Saya menyewa konsultan pajak, tolong laporan pajak saya diselesaikan Mas. Saya bayar gitu ya, nggak mahal. Jadi tiap bulan dia melaporkan pajak saya. Itu kan urgen ya, karena deadline-nya tiap bulan sama ya. Kemudian sayanya bisa mengerjakan tugas lain yang penting. Ya, yang lebih penting bagi saya. Misalnya kerja dengan klien atau mencari klien gitu ya. Jadi delegate Mas. Ya. Nah yang terakhir, tidak penting dan tidak urgen ini dieliminasi. Ya, ini contohnya banyak, misalnya Anda scroll layar HP gitu ya, nonton YouTube, ketika kerja Anda nonton YouTube dangdut koplo gitu ya. Atau habis makan siang ngobrol sampai 1 jam dengan teman-teman gitu ya, nggak jelas. Itu harus dikurangi teman-teman. Atau tadi ya, ketika Anda kerja main media sosial, nonton YouTube, itu harus dikurangi. Ya, harus dikurangi teman-teman. Ya. Harus dieliminasi. Oke, jadi itu ya metrik Eisenhower ya. Yang penting sih yang do and schedule ya. Yang penting dan urgen, ataupun kalau tidak urgen, penting bagi Anda. Oke, itu dulu video kita kali ini. Kita akan sambung dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh keberkahan.